Halo, apa kabar? Hadir kembali untuk Law Podcast. Dan kali ini kita akan bicara tentang sisa-sisa kedaulatan ya, akibat fenomena global sebangun dengan bergeraknya kemajuan teknologi IT dan digital atau teknologi informatika, dan apakah masih ada kedaulatan negara atau tidak, itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Dan kenyataannya memang sangat berkembang ya tentang cara pandang kedaulatan negara saat ini, karena impact dari kemajuan teknologi dimaksud. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih atas subscribe-nya. Dan kali ini kita hadirkan Pak Bambang Wirianto, dosen Fakultas Kontak Semarang, jurusan Hukum Internasional, dan secara tematik beliau sangat relevan bicara soal fenomena global tersebut dalam kerangka sistem tata kelola dunia, kan begitu. Menurut Pak Bambang, kemajuan teknologi informatika dan digital ini sangat berpengaruh nggak terhadap kedaulatan negara dan kepentingan negara di dunia ini? Apa terjadi fenomena baru? Ya jelas pengaruhnya sangat besar. Kemajuan teknologi ini dalam perkembangan kehidupan negara maupun internasional jelas sangat berpengaruh. Yaitu termasuk kedekatan hubungan antar bangsa, antar negara semakin tidak ada jarak. Kemudian keterbukaan informasi itu semakin traffic data dan traffic informasi juga jadi cara ini mempengaruhi semua cara pandang, cara pandang suatu bangsa terhadap situasi yang berkembang. Tidak bisa menggunakan pemikiran nasionalnya lagi. Jadi apapun yang terjadi di dalam satu peristiwa nasional internasional, maka cara pandang nasionalisme dianggap sempit. Jadi bangsa Indonesia merasakan bagaimana kondisi di Amerika, negara Eropa, demikian juga sama kan akibat kemajuan dan transformasi informasi. Bahkan cara berpikir mereka hampir sama. Jadi ada impact natural ya, ada impact budaya, ada perubahan peradaban yang hampir perubahan peradaban. Jadi apa yang dikaitkan dengan dinamika hukum internasional yang kita alami sekarang, Pak? Karena kemajuan, impact dari kemajuan teknologi tersebut. Wah, kayak kalau dikaitkan dengan dinamika hukum internasional, maka yang penting adalah melakukan satu penataan kembali ya sistem informasi itu bagaimana jangan sampai merugikan kepentingan nasional negara pengguna informasi. Nah, di sini kalau sudah menyangkut seperti itu, sepertinya setiap negara itu memiliki filter sendiri, filter nasional mana yang bisa dicari atau ya sebenarnya yang bebas, terbuka, tidak ada lagi filter yang digunakan oleh negara. Ada satu negara yang melarang Google, ada satu negara yang bisa menggunakan WhatsApp. Ini adalah filter nasional yang menurut mereka diperlukan untuk memproteksi ketahanan nasional mereka. Ya, ada yang nggak pakai Facebook, ya ada negara yang nggak pakai Facebook, ada yang pakai WeChat saja. Jadi ini pilihan. Jadi seperti Indonesia mengenal prinsip open scape policy dalam kebijakan informasi ya, itu pasti harus ada filternya. Filternya kan mesti bisa budaya Indonesia, budaya ketimuran, Pancasila itu sendiri, ya kan? Kira-kira apakah penetrasi kemajuan teknologi ini berpengaruh terhadap filter itu? Ya, itu tergantung pada politik hukum dari satu negara. Jadi kuncinya di politik hukum. Negara bagaimana membentengi kepentingan bangsa ini dari pengaruh negatif informasi yang berasal dari bukan negaranya. Jadi ini boleh sih kalau satu negara mengambil keputusan semua diserahkan kepada perkembangan pemikiran bangsanya, ya selesai, semuanya akan mengandung satu konsekuensi terhadap cara pandang bangsanya. Mau terbuka, mau sedikit dibuka, mau 12 mau ditekan, itu terserah bagaimana yang memiliki kewenangan negara itu untuk menggunakan filter nasional. Jadi di dalam pergaulan internasional, Indonesia sendiri kan mengenal prinsip atau menjalankan prinsip bebas aktif ya dalam pergaulan dunia. Nah, tentunya ini bukan sebatas bebas demikian saja, tetapi memang tetap
prinsip kedaulatan negara harus terjaga dari segala sisi dan segala aspeknya. Ya, sementara kita juga aktif di dalam pergaulan internasional. Ya. Apakah ini membawa implikasi terhadap produk hukum atau produk regulasi yang merespon pergaulan dunia ini harus menjadi medium bisa diwadahin juga di dalam konteks memanage keindonesiaan? Ya pasti. Jadi kalau kita bicara bebas aktif itu adalah satu politik luar negeri yang diterapkan, itu sebenarnya hanya nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ya, sebenarnya hanya itu. Nah, kita bebas memilih menentukan sikap nasional yang menguntungkan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional Indonesia. Nah, tanda petiknya sekarang dalam sisi sekarang ini adalah yang paling relevan adalah apa kepentingan nasional Indonesia. Nah, kalau sudah menentukan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional Indonesia, ya seharusnya tidak memilih ke kiri atau memilih ke kanan. Dia harus memiliki satu fundament sendiri mengenai sikap nasional di dalam merespon situasi global yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini Indonesia punya satu modal dasar yang luar biasa untuk menentukan sikap nasionalnya ini yang tidak ke kiri atau tidak ke kanan. Tapi di dalam praktek kenyataannya penyusunan kepentingan nasional ini juga sangat dipengaruhi oleh macam-macam kepentingan dari pembuat kebijakan luar negeri yang ada di tingkat internasional, macam-macam sekali. Jadi terlihat seolah-olah kita ke kiri, terlihat seolah-olah suatu saat kita ke kanan. Sebenarnya itulah wujud sebuah intervensi ya, bisa ekstrimnya bisa ke sana nantinya. Ya sebenarnya kalau soal intervensi itu memang bagian dari politik internasional, itu adalah mencoba untuk selalu mempengaruhi suatu negara. Memang strategi power dari mereka itu menjadi utama. Jadi tergantung pada sikap nasional sebenarnya. Bagaimana kita menentukan kondisi bangsa ini dengan global. Jadi konsep tentang sisa kedaulatan itu tidak akan terjadi sepanjang negara itu settle, negara itu memegang prinsip dan eksis ya. Jadi itulah yang menjadi isu menarik ya, karena dikaitkan dengan kondisi ketahanan nasional dan geopolitik internasional. Ya, untuk posisi Indonesia ini kan sangat strategis nih Pak Bambang. Strategis. Kira-kira sisa kedaulatan ini di Indonesia memang kita masih konsisten ya, bahwa kita adalah negara yang berdaulat jelas secara konstitusional, secara hubungan dan pengakuan internasional. Tapi yang dimaksudkan dengan sisa kedaulatan ini kan tadi kemajuan teknologi sudah merasuk ke Indonesia, bahkan bisa jauh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira pandangan Pak Bambang gimana? Ya, yang saya maksud dengan sisa kedaulatan itu adalah bukan soal berkurangnya wilayah, tapi soal bagaimana sebuah negara itu polisinya itu dipengaruhi atau bahkan didikte oleh negara lain di dalam pembuatan hukum. Jadi kuncinya di situ. Mau disebut merdeka dan berdaulat buat kekuatan macam-macam. Kalau di dalam implementasi pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada kepentingan negara lain yang masuk dan dia diiyakan, nah itulah yang namanya kedaulatan itu sudah tergerus demikian rupa sehingga dia miliki itu tinggal sedikit sisa-sisa yang ada di dalam. Nah, ini sama sekali mungkin kalau dilihat dari yang ramai sekarang ini Omnibus Law ini, betapa kepentingan dunia internasional di bidang perekonomian negara itu sangat mempengaruhi polisi dari sebuah pengambilan keputusan nasional mengenai Omnibus Law. Ya, ini kan prinsip interdependensi ya dalam pergaulan dunia kan pasti ada aspek itu kan, dalam sisi ekonomi, sosial, bahkan di politik internasional. Jadi saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang sangat reasonable dan sangat rasional, bahwa pergaulan dunia ini selalu ada faktor kepentingan dan saling berintervensi kaitannya dengan kepentingan politik dunia. Masing-masing negara itu saling mempengaruhi dan interdependensi. Tetapi prinsip negara yang berdaulat itu mestinya tidak sampai ada keterpengaruhan, ya kan? Tetap dijalin hubungan secara seimbang, tanpa keberpihakan, bebas dan aktif untuk Indonesia, tetapi kita juga concern untuk selalu konsisten menjaga kedaulatan negara dan segala aspek. Kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang penting, walaupun
kepentingan pengembangan teknologi ini tidak boleh dihindari, ya sangat harus kita ikuti. Tetapi prinsip nasionalisme, prinsip kepentingan nasional itu tetap jagakan. Baik Pak Bambang, jadi nanti suatu saat kita akan bicara bagaimana pergaulan secara real di dunia ini antar negara, ya, melalui melalui asosiasi negara atau perkumpulan negara yang sudah terbagi di dunia ini dari sisi aspek kepentingan ekonomi, politik dan lain-lainnya sampai ke pertahanan. Kira-kira nanti ke depan kita akan bicarakan. Terima kasih Pak Bambang. Dan satu hal yang sangat membahagiakan, kata kuncinya adalah sisa kedaulatan itu bukan bermakna mengurangi aspek kedaulatan bangsa ini, tetapi secara realitas sosial itu memang terjadi dan tentunya tetap pada koridor kedaulatan negara yang kita pertahankan, ya. Dan itu prinsip-prinsip ketahanan nasional, prinsip-prinsip sesuai dengan Pancasila, kepentingan nasional, rasa nasionalisme. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Pak Bambang. Salam sehat selalu dan Salam Nusantara. Salam Nusantara. Terima kasih. Salam Pancasila.